Baik, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga pertemuan tatap maya hari ini bisa kita laksanakan yang sugianya kita laksanakan kemarin, tapi karena ada sesuatu halangan sehingga kita alihkan jam pertemuan untuk membahas tentang refleksi aksi nyata ya dari kegiatan implementasi atau aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Ya, mungkin kakak-kakak sudah melakukan persiapan secara matang melalui berbagai kegiatan analisis dan juga observasi lapangan untuk mempersiapkan pelaksanaan aksi nyata. Ya, dibuktikan dengan adanya rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga modul ajar yang sudah kakak-kakak siapkan dan sudah kakak-kakak unggah di dalam LMS. Dan setelah saya baca-baca rencana-rencana yang kakak susun tersebut, ya tentunya dengan segala kekurangan, kelemahannya pasti ada. Itulah gunanya kita lakukan refleksi pada kegiatan kali ini. Kemudian juga kakak-kakak sudah menerapkan rencana-rencana yang sudah disusun. Itu pun setelah saya coba review, ya kan, video-video yang sudah kakak-kakak kirim dengan berbagai variasi durasinya, ada yang 35 menit, ada yang kurang dari 30 menit. Kecuali satu gitu. Tapi nggak usah saya sebutkan satu, ya. Ada kurang dari 30 menit ya. Kurang dari 30 menit. Betulnya intinya saja sudah 30 menit ya kan. Nah, itu juga ada kekurangan, ada kelemahan ya. Baik itu durasi waktu, apalagi terkait dengan masalah konten pembelajaran yang kakak-kakak lakukan ya. Nah, inilah yang kita coba kakak-kakak satu persatu. Artinya kakak yang mengalami, tentu kakak yang bisa menyimpulkan ya. Apakah semua persiapan-persiapan yang kakak-kakak lakukan ya kan, baik itu medianya, kemudian strategi model pembelajarannya, kemudian umpan balik yang kakak berikan, kemudian teknik komunikasinya, ya kan, sampai kepada penilaiannya, ya, sampai kepada penilaiannya. Nah, apakah semua itu sudah merupakan pembelajaran yang berpusat peserta didik, ya? Nah, tentu untuk mengukur apakah pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik, di awal sudah kita jelaskan bahwa gampang sekali untuk mengukur siswa itu, ya kan? Apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berpusat peserta didik atau tidak? Lihat siswanya. Apakah dia berinteraksi? Apakah dia terlalu lama menunggu waktu? Apakah dia enjoy? Kan gitu. Apakah dia senang? Ya kan? Apakah ada interaksi antara siswa dengan guru? Begitu juga dengan guru dan siswa. Terus, ya kan? Kemudian, apakah siswa tersebut ada yang tidak aktif? Nah, karena apa dia tidak aktif? Karena apa dia tidak dilibatkan?
Nah, ini yang mau kita review ya. Sekali lagi kakak-kakak yang mengalaminya tentu kakak-kakak yang bisa menerjemahkan apa yang terjadi dengan hasil pengamatan yang kakak-kakak lakukan dengan hasil yang kakak-kakak rasakan begitu. Nah, ini yang mau kita diskusikan ya. Ya, artinya kita cobalah satu persatu ya, satu persatu kita memberikan apa namanya refleksi. Kalau refleksi yang ada di LMS yang sudah kakak-kakak kirim itu mungkin sifatnya singkat ya, singkat sehingga tidak bisa saya mendapatkan sebuah apa namanya sebuah itu refleksi yang menggambarkan refleksi yang sebenarnya atau bagaimana. Jadi kakak-kakak dalam hal ini kakak-kakak sampaikan situasinya, ya kan? Kemudian sampaikan kakak-kakak apa ininya, apa namanya? Eh, ya kan? Sampaikan situasinya. Kemudian apakah sudah pembelajaran pusat peserta didik itu? Terus apa alasan kakak mengatakan itu sudah merupakan pembelajaran berpusat peserta didik kan begitu. Kemudian eh, apa yang harus kakak lakukan untuk eh, ke depan begitu ya? Yang harus dilakukan ke depan. Apakah itu kalau seandainya pembelajaran itu belum berpusat peserta didik, apa yang menjadi bahan koreksi oleh kakak-kakak supaya pembelajaran itu lebih baik lagi ke depan, supaya hambatan-hambatan yang ada itu lebih baik ke depan dan tidak terjadi lagi kan begitu. Nah mungkin itu kakak-kakak ya yang apa namanya yang menjadi alur kakak-kakak dalam menyampaikan hasil itu. Kemudian nanti saya coba untuk memberikan mendiskusikan tentang penguatan-penguatan yang sifatnya mungkin teknis. Baik, sebelum kita mulai siapa yang duluan ini menyampaikan. Ayo, ini udah jam jam siang ini kakak-kakak ya. Artinya di sini lapar, di sana juga lapar. Kak Nirwa lapar, saya pun lapar. Kalau udah sama lapar-lapar, wah, maka Kak Kiin lah yang menjadi sasarannya sama Kak Anggi kan gitu. Artinya masak kan gitu ya kan. Masak, siapkan tempatnya gitu. Sama Kak Yul, sama Kak Sunarti ya kan. Silakan kakak-kakak. Ya, dari Kak Okta dulu lah. Silakan Kak Okta. Kak Okta ini saya review videonya bagus ya. Cuman masih ada beberapa kelemahan ya. Apakah Kak Okta merasakan mampu merasakan kelemahan tersebut mengungkapkannya kepada kita untuk berbagi pengalaman. Silakan Kak Okta. Terima kasih Kak Sam. Langsung saja mungkin kalau mereview sedikit video atau aksi nyata yang telah saya lakukan kemarin. Saya rasa memang masih banyak kekurangan di dalam video tersebut. Salah satunya mungkin dari penempatan kamera saya kurang mensorot semua aktivitas yang anak lakukan. Kemudian dalam pembelajaran yang pertama, anak itu kurang, khususnya yang perempuan, karena materinya sepak bola saya ambil kemarin, passing dan dribbling, anak itu masih kurang paham atau kurang bisa dalam melakukan passing, sehingga saya tuh harus beberapa kali mengulang. Misalnya dia salah passingnya ke temannya, tidak lurus, ke samping dan sebagainya. Mungkin kendalanya di situ. Satu lagi kendalanya di waktu kemarin Kak Sam. Harusnya kan 30 menit, tapi entah karena keasikan mengajar atau lain sebagainya, waktunya lewat sampai hampir 50 menitan. Dan di situ juga anak tuh kayaknya capek dia, karena saya ngambilnya pagi jam 8, mungkin karena cuaca juga panas.
Jadi kelihatan sekali anak tuh capek, haus, dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran tuh kurang terlaksana dengan baik lah menurut saya. Mungkin kendalanya di situ, menurut saya Kak Sam. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Sam. Terima kasih Kak Okta. Kak Okta kemarin ada melakukan penilaian nggak di akhir pembelajaran? Kalau penilaian apa secara di video itu nggak ada saya lakukan. Cuma kemarin saya refleksi aja Kak. Saya panggil anak siapa yang bisa menyampaikan apa materi yang telah dipelajari. Kemudian anak itu menyampaikan di depan teman-temannya. Itu yang saya lakukan kemarin. Oke. Baik Kak Okta. Coba kita share dulu punya Kak Okta ini ya. Pembelajarannya kita share dulu ya. Kelihatan nggak di sana? Kelihatan di situ kain. Kelihatan nggak kelihatan? Sangat kelihatan Kak. Berarti yang menang nih. Yang perempuan siapa yang sering kalah? Ini putus, ini tak ada putus. Oke, berarti oke, kalau putus ini tepuk tangan untuk kita semua. Hai. Itu contoh pemanasan permainan. Apa yang dirasakan dari pemanasan itu? Seru. Apa yang harus ada dalam pemanasan tadi? Satu, kekompakan bagus. Yang lain, kerjasama. Makanan makan dengan temannya. Satu lagi, ketangkasan, tangkas untuk menjaga ekornya jangan sampai dimakan. Dah, itu pemanasannya. Sekarang kita masuk permainan inti. Yang pertama, passing. Ini nampak pun 1, 2, 3, 4. Oke? Yang laki-laki sebelah sana, ini kelompok anak pun sebelah sana. Silakan berdiri. Nanti bola sini. Berdiri di belakang pun. Berdiri di belakang pun membuat posisi berbanjar. Di belakang oke? Perhatikan. Ini. Oke. Perhatikan ini. Nanti yang pegang bola ini. Ini bola. Yang pegang bola passing ke teman mana? Ke sebelah. Ini kan contoh perhatikan passing itu tahan. Yang sudah passing nanti itu juga passing lari ke bola. Oke, siap, paham? Bola kembali. Sampai peluit berhenti. Oke? Permainannya sampai peluit berhenti. Oke. Siap? 1, 2,
Oke, ini tengok passing tuh dengan ini. Kiri dan kuat. Nah. Tahan dulu, oke. Passing. Kuat sedikit. Tahan, pindah belakang. Passing dengan ini. Kuat. Ah, kena kuat. Bagus. Belakang. Tahan. Lagi. Kuat. Baik. Tuh, suara saya kok 2 pula di sana. Karesan. Ya. Pas pula ajan ya. Boleh Karesan matikan mic-nya, yang lain aja. Baik, Kak Aman. Halo Kak Aman. Siap Kak, siap. Oke, Kak Aman sudah mengamati tadi video Pak Okta kan? Udah. Oke, Kak Aman. Kalau dilihat pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Okta ini dari perspektif konten, bagaimana menurut Kakak? Kalau menurut saya pribadi Kak, kami sama-sama mungkin video saya mungkin lebih parah Kak. Kalau nengok punya Kak Okta ini. Anak-anaknya cepat memahami dari penyampaian sama Kak Okta Kak. Bisa kita lihat dari video ini penyampaian Kak Okta mudah dipahami oleh anak-anak, dan untuk perlengkapan atau persiapan Kak Okta dalam penyampaian pun bagus Kak. Kalau menurut saya pribadi, makanya Kak Okta sampai melebih. Intinya sampai 50 menit. Mungkin itu saja Kak dari saya. Sampai ke langit dipujikan Kak Okta. Langit ke-7 pula itu ya. Ini dari perspektif konten ya. Dari Iya, Kak. perspektif konten kita masih ingat ya, kita masih ingat mengenai tentang konten. Di situ ada menurunkan, ada meningkatkan, ada menurunkan ya, merendahkan. Kan begitu dalam perspektif konten. Dan dalam pembelajaran PJOK masalah konten ini perlu kita perhatikan sebagai guru PJOK karena keberagaman daripada peserta didik kita. Ya kan, termasuk di kelas Kak Okta ini kan ada perempuan, ada laki-laki. Kalau kita lihat ya, ya laki-laki di sini lebih terampil ya di dalam melakukan teknik dasar passing bawah bola sepak bola, dan perempuan sepertinya terlihat lebih canggung ya, sehingga ada di antara beberapa siswa Kak Okta ini yang perempuan, ketika dia menendang bolanya itu nggak sampai ke tujuan kan gitu. Nah, kalau kalau dikaji dari perspektif konten, ini bagaimana? Ini yang kita maksudkan ya. Jadi kakak-kakak sehingga ingat apa yang kita pelajari tentang konten menurunkan dan meningkatkan, merendahkan, meninggikan, mendekatkan, menjauhkan, kan gitu ya. Oke, silakan Kak In. Iya, Kak? Iya, putus-putus suara saya di sana. Putus-putus Kak. Putus-putus. Jaringan saya yang agak bermasalah, Kak. Oh, gitu. Ya. Silakan Kak In, bagaimana Kak In melihat pembelajaran Kak Okta ini dilihat dari perspektif kontennya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dari hasil konten yang disajikan oleh Kak Okta, kalau menurut daripada cara penyampaian Kak Okta bagus, mudah dipahami. Kemudian daripada hasil pembagian kelompok, saya rasa sudah cocok
dalam masa peningkatan sekarang pada masalah jauhnya jarak yang diberikan di antara anak laki-laki dan anak perempuan begitu. Karena kan tadi Kak Okta beberapa kali bilang tendang yang kuat, lebih kuat kata Kak Okta kan begitu. Itu tadi saya rasa lebih ke anak perempuan begitu. Jadi kalau memang seandainya tidak memungkinkan anak perempuan jaraknya itu bisa dibedakan dengan anak laki-laki begitu Kak. Terus kalau untuk masalah hasil pembagian kelompok di situ saya rasa juga anak-anak tidak terlalu menunggu lama untuk kegiatannya karena dibagi berapa itu? Sebanyak 8 kelompok ya, hanya 3 atau 2 orang dalam satu kelompok. Jadi kegiatannya terus berjalan gitu. Anak-anak tidak pasif menunggu kegiatan selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak In, ya. Luar biasa. Kemudian silakan Kak Resan. Iya, izin Kak Sam. Apa tadi pertanyaannya Kak Sam? Mati lampu pula sini Kak Sam. Ini kan kita coba merefleksi dan menganalisis pembelajaran Kak Okta dari berbagai perspektif ya. Yang mau kita bahas ini dari perspektif konten. Apakah bagaimana Kak Okta ya kan dalam pembelajaran di video ini kalau dilihat dari perspektif konten. Ada enggak Kak Okta menurunkan atau meningkatkan kan gitu. Sementara kalau dilihat situasinya siswa itu udah ada di sini kewalahan dalam menendang, tidak terarah kan gitu. Nah, coba Kak Resan. Baik, izin Kak Sam, terima kasih. Dengar suara saya Kak Sam? Jelas. Sama Kak In dulu tanya. Kak In agak putus-putus. Kak In, suara saya kayak mana di Meranti Kak In? Jelas? Sahdu. Ya, kalau jelas saya bisa nyalek sana kan. Baik, untuk ini Kak Sam, karena saya tidak melihat semua video pembelajaran kan, cuma sekilas saja, nanti kalau salah bisa diperbaiki Kak Okta. Kalau menurut saya paling untuk tingkatan saya yakin Kak Okta juga paham, tapi kan tentu yang kita paparkan di kertas di modul ketika diimplementasikan tentu terdapat kendala. Situlah kita melakukan refleksi dan bermanfaat juga nanti untuk pembelajaran berikutnya. Untuk sini, saya yakin yang perlu dipahami itu pertama adalah kejelasan materi dulu. Jadi disampaikanlah dulu materi kita, bagaimana siswa agar lebih memahami dan lebih jelas dulu. Jadi kalau ketika siswa sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi kita lebih mudah ketika di lapangan seperti itu. Dan tentu itu juga bagian dari tujuan pembelajaran. Tentu segala sesuatu yang kita buat, kita jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita apa, targetnya apa, dan apa yang ingin kita capai dari pembelajaran ini. Kalau untuk tingkatannya, saya rasa itu variasi aktivitasnya saja, Kak Sam. Jadi kalau misalnya Kak In bilang tadi ada siswa yang menunggu segala macam, saya yakin itu variasi aktivitasnya saja. Bisa mungkin dibuat seperti sirkuit atau divariasikan pakai kun segala macam agar siswa tidak menunggu terlalu lama. Nah, itu mungkin variasi aktivitas saja biar tingkatannya berbeda-beda, dan saya yakin Kak Okta juga paham lah untuk tingkatan-tingkatan kesulitan karena Kak Okta lebih mengetahui kemampuan siswanya dibandingkan guru-guru lain seperti itu. Mungkin hanya itu Kak Sam. Nanti sisanya bisa ditambahkan semua kakak-kakak yang lain. Terima kasih Kak Sam. Oke, makasih Kak Resan. Luar biasa kepada yang sudah menyampaikan. Baik, kita lanjut ya kakak-kakak yang lain. Coba nanti dilihat dari perspektif umpan balik ya. Dari perspektif umpan balik. Kita putar kembali. Ada enggak Kak Okta melakukan umpan balik? Umpan balik apa? Ya, jenis umpan balik apa? Bagus. Tahan. Pakai ini juga boleh. Kaki dua ditekan gini boleh. Oke, janjian belakang. Kalau bisa tambah cepat tambah bagus. Bagus main ini. Bagus, Nadura. Tahan dulu. Baru di turn.
Oke, tidak apa-apa. Tahan dulu, baru ditendang. Oke, bagus. Tahan dulu, baru ditendang. Tahan dulu, Andika. Baru ditendang. Oke, bagus. 1 menit lagi. Semakin lama semakin kita. Tahan dulu, baru ditendang. Boleh kaki kanan, boleh kaki kiri, bebas. Yang penting tertib. Boleh dengan kaki bagian dalam, boleh dengan bagian luar. Boleh. Boleh dengan bagian luar, boleh dalam, boleh punggung kaki. Tahan dulu. Bagus, tahan. Oke. Tengok temannya. Baru dipasing. Lihat posisi temannya. Lihat posisi teman. Baru dikasih bola. Oke, bagus. Oke. Bagus, Meli. Tidak, tahan bolanya. Wah, dengan punggung kaki juga boleh. Seperti ini. Boleh. Baik, Citra, semangat. Bagus. Kuat lagi sikit, Citra. Bagus, Ben, tahan. Tengok kawan dulu, Mir. Ya. Siapa yang ingin? Silakan Kak Raisan, silakan. Baik Kasam, ini lagi semangat nih Kasam. Lagi semangat. Apa nih Mas? Apanya Kasam nih yang mau diinikan? Pembelajaran Kak Okta ini dilihat dari perspektif umpan balik. Oh baik. Sekilas saja ini yang saya pahami Kak Sam, mungkin yang pertama itu umpan baliknya yang positif ya, karena saya lihat dia juga banyak mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata ya seperti bagus, oke, luar biasa, ya kan. Terus juga ada juga tadi saya tengok umpan baliknya yang korektif. Jadi maksudnya di sini dia langsung mengkoreksi, jadi langsung mengatakan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Jadi hal itu salah satu mungkin yang bisa saya amati dari umpan balik yang dilakukan oleh Kak Okta. Terima kasih Kak Sam. Terima kasih Kak Resan. Kak Sunarti, silakan Kak. Ya. Kak Okta mengatakan sudah bagus, cuman kepada siapa diberikan tidak tahu Kak. Ya. Sebaiknya gimana Kak Sunarti? Misalnya di antara kelompok itu dia berdiri satu tempat, misalnya, oh ini bagus, gitu. Dia kan cuman dia nggak di mana, nggak melihat gitu Kak, di mana posisi yang kelompok mana yang bagus menendangnya, yang menahannya. Kalau menurut saya itu tidak jelas kepada siapa yang diberikannya umpan baliknya tuh. Baik, makasih Kak Sunarti. Ya, oke, lanjut ke Kak Mujib. Halo Kak Mujib. Ya Kak. Silakan Kiai. Terima kasih Kak. Kalau untuk di sini saya lihat punya Kak Okta kegiatannya sama sih seperti Kak Rai tadi yang disampaikan, sudah menyampaikan apa yang diberikan pada kegiatan inti tersebut. Jadi untuk memberikan
semangat dan memberikan cara-cara yang seperti ini yang bagus. Nah, jadi bisa melihat seperti Kak Okta itu, oh mana nanti kesalahannya di mana untuk perbaikan ke belakangnya. Dan anak-anak saya lihat semangat semuanya karena ada motivasi dari Kak Okta sendiri. Jadi tidak ada salah satu disudutkan atau anak si ini nggak bisa, si ini bisa. Jadi mereka tetap semangat. Walaupun ini ada kesalahan, pasti nanti akan ada perbaikan. Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Mujid. Dari Kak Nirwa. Silakan Kak Nirwa. Siap Kak, terima kasih atas diberi kesempatan untuk melanjutkan umpan balik dari pembelajaran Kak Okta. Di sini sudah sangat baik. Kak Okta menyampaikan sangat bagus dalam memberi aspirasi kepada siswanya. Namun sedikit pandangan saya, alangkah baiknya Kak Okta menempatkan dua kelompok, kelompok A dan kelompok B dengan jarak yang begitu dekat. Kira-kira jarak tersebut 2 atau 3 meter saja. Siswa perempuan diberikan saran bawasan passing kaki bagian dalam seperti ini dan passing kaki bagian luar seperti ini. Namun kamu sebagai siswa sudah bagus. Ayo kita coba kembali untuk melakukannya dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan dari 3 meter, 4 meter, 5 meter sampai jarak yang sudah ditentukan Kak Okta selebar lapangan bola voli tersebut. Mungkin pandangan saya seperti ini Kak. Terima kasih Kak Sam yang telah memberi kesempatan bagi saya. Halo Kak. Tak dengar suara Kak Sam. Oh, masa nggak terdengar? Ini sudah? Belum. Belum Kak. Jauh tuh suara Kak Sam tuh jauh kali. Wes, sudah? Wes. Oh. Harus didekatkan bibirnya ke mic-nya nih. Baik. Iya, jauh di Medan sana. Ya, rupanya di Riau. Orangnya di Medan. Mana Kak Okta? Riau lagi musim angin utara. Yang penting Kak, jangan musim apa? Musim asap. Asap. Halo Kak Okta, gimana Kak? Tadi sudah banyak Kak masukan-masukannya. Memang apa yang disampaikan oleh kakak-kakak yang menyampaikan tadi pada umumnya setelah saya lihat dari berbagai video-video aksi yang kakak-kakak ini itu masalah umpan balik memang sangat minim, ya sangat minim. Pas yang dibilang Kak Sunarti tadi, umpan balik itu bisa spesifik kepada orangnya, spesifik kepada kasusnya, kayak gitu ya. Terus umpan balik itu bisa juga seperti yang disampaikan oleh Kak Resan tadi, korektif. Ya, kalau ada hal-hal yang mungkin kurang, gerakannya salah, langsung berikan umpan balik. Kan begitu. Kalau tadi kan Kak Okta kan umpan balik itu umum. Ya, umpan balik umum memang pas. Analisis Kak Sunarti itu kalau kita bagus, tapi kalian perbaiki lagi, nggak tahu siapa yang salah. Nah, harusnya Kak Okta ketika memberikan umpan balik spesifik mendekati orangnya gitu. Ya, mendekati orangnya tetapi tidak mengganggu aktivitas siswa-siswa yang lain. Mungkin kalau dengan formasi yang Kakak buat tadi, bisa Kakak masuknya dari belakang kan gitu. Jangan jalan dari tengah-tengah kecuali Kak Okta menghentikan sebentar gitu. Jadi memang penting kakak-kakak ya. Di dalam pembelajaran PJOK itu umpan balik itu sangat berpengaruh terhadap psikologis peserta didik.
ya. Dan selalulah berikan umpan balik yang positif, artinya bisa membangkitkan motivasi dia. Kalau terus-terus kita berikan umpan balik negatif, misalkan ya, kamu itu aja pun gak bisa kau, itu aja bisa dia itu, siswa SD aja bisa kan gitu kan. Itu kalau terus-terus begitu kita bunyikan, lama-lama siswa itu akan merasa salah sendiri. Padahal ya kalau sudah salah sendiri akan menurun biasanya motivasinya secara psikologis ya. Itu dalam konsep teoritik kan gitu. Tapi ada juga siswa malah harus umpan balik dicambuk dulu ya kan. Dicambuk dulu hatinya maka dia bisa bangkit. Ada anak seperti itu. Tapi pada umumnya anak-anak seperti itu sangat jarang kan gitu. Ini ya. Jadi oleh karena itu kakak-kakak nanti pada saat pengembasan ini hal yang penting untuk kakak-kakak lihat terhadap aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh sasaran diseminasi. Begitu juga dengan variasi ya. Untuk menentukan variasi pembelajaran, apa jenisnya, bagaimana bentuk aktivitasnya, ini tentu berdasarkan hasil net assessment kita, hasil analisis kebutuhan pembelajarannya. Ya, masih ingat ABT kan, Asset Based Thinking kita. Ya, hasil ABT akan menentukan apa variasinya. Hasil ABT akan menentukan berapa jaraknya. Hasil ABT akan menentukan berapa kelompoknya, ya. Hasil ABT menentukan yang lain-lain. Sehingga ya dari sinilah kita berangkat untuk menyusun sebuah pembelajaran yang kita susun dalam modul ajar ataupun RPP. Ya, mudah-mudahan paling tidak ya berpusat kepada peserta didik kan. Itu ya Kak Okta. Saya pikir kalau yang lain-lain Kak Okta, bagaimana teknik membuka pelajaran? Kalau saya lihat teknik kakak membuka pelajaran sudah berorientasi tujuan. Artinya secara prinsip-prinsip dalam membuka pelajaran sudah memenuhi syarat. Sangat bagus ya, sangat bagus. Nah, dalam pelaksanaan intinya ini pun tidak banyak, sedikit saja ya. Karena ya apa namanya? Saya berpikir bagusnya aksi yang dilakukan oleh Kak Okta ini, kalau dilihat kan fasilitasnya kan sederhana ini kan, ya cuman lapangan bola voli ini Kak Okta kan, lapangan bola voli, iya. Tapi dengan adanya lapangan bola voli ini, kakak bisa mengelaborasi aktivitas pemanasan di sini dengan bermain, kemudian pembelajaran intinya juga ada, ya. Nah ini sudah bagus ya. Saya pikir ini sudah berdasarkan analisis kakak, bukan hanya dipikirkan di rumah, tetapi saya yakin Kak Okta sudah berdiri di sini, apa yang mau saya buat di sini ya, kan gitu ya kan. Ini lebarnya sekian, sudutnya ini, ada rumput, ada tiang, gimana saya mengatur permainan, pasti sudah begitu. Baik, terima kasih Kak Okta. Ya, hal-hal yang kurang supaya lebih ditingkatkan lagi. Ya, untuk supaya bisa kita memberikan pemahaman kepada para sasaran diseminasi nanti. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut satu lagi nih. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Okta ya. Baik. Saya coba lihat dulu ya yang lain. Oke, Kak Okta, Kak Riko, Kak Edi, Kak Desi. Oh, Kak Desi kok nggak ada lagi videonya nih? Oh iya tadi Kak Desi ya. Tolong dibantu ya kakak-kakak ya. Nah, Kak Abdul Mujid, coba kita lihat Kak Abdul Mujid. Abdul Mujid. Baik. Kakak-kakak ya, diperhatikan bagaimana teknik membukanya ya. Mana share screen. Kemudian mana
Kak Kiai Abdul Mujid ada? Semangat nih Kak. Oke. Mantap. Ngantuk. Ngantuk. Nama saya Abdul Mujid dari ngantuk. Kabupaten Siak. Gagahnya. Kelas Gagah lah orang tiap hari fitness. PJOK. Nah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang permainan sepak bola yang ada di SD SD Negeri 20 Berumbung Baru, Kecamatan Dayon, Kabupaten Siak. Ya, sana. Siswa Kak Mujid. Sebelum kegiatan kita mulai, sedikit. Ini udah dikumpuli satu sekolah nih Kak. Ada pantan. Oke, ya, siap, sudah. Tangkan tangan, gerak. Yang kanan diam. Gerak ke kiri, gerak ke kiri. Jangan bersentuhan. Geser nggak apa-apa, geser aja. Yo, oke, jangan bersentuhan. Oke, gerak. Hadap kanan, gerak. Yang sebelah kiri sendiri yang paling depan tadi diam ya. Bentangkan tangan, gerak. Diam aja, ini diam. Geser kalau bersentuhan tanganmu. Nah, geser. Gerak. Hadap kiri, gerak. Oke. Nah, oke, kita hitung sama-sama ya, ikuti gerakan Bapak. Kakinya dibuka selebar bahu. Oke, hitung dari sana ya. Oke, yuk ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk. Hitung. Oke, tangannya. Yuk. Nah, tengok depan, tekuk. Sorong sikunya, yuk hitung. Bil. Yang kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sikunya, lihat Bapak, nih siku. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya. Hitung. Hei. Yuk, kakak, hitung yang kencang. Yuk, 1. Oke, angkat ke atas. Hitung dari atas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sip. Angkat. Posisi saya enggak apakah diangkat aja atau gimana kan gitu. Tegas saja ini saya. Biar aja dulu. Udah jalan enggak apa-apa. Oke, ya. Atalah. Hadir. Rizal. Hadir. Oke ya. Sudah kita absen semuanya ya. Jadi untuk melanjutkan kita ke ayo, banyak sekali permainan sepak bola. Menangkap, menyundul, menangkap, ya ada tadi semuanya kan? Ya. Tadi menendang bola. Kalau menendang bola pakai apa? Pakai kaki. Biasa. Nih, ada di sana. Sini. Oh, ini belakangnya. Ini juga ke sana. Oke, belakangnya ada di sini. Iya, dia belakang terus. Nah, ini dua ke sana. Dua di sini aja, yang dua di sini.
Terus sini. Oke, yang 3 ke sana, ta. Ta, 3 ke sana, ta. Oke. Ke sana. Dah. Bapak mau tanya tadi suka main sepak bola. Bapak mau tanya teknik dasar menendang kaki bagian dalam yang mana tak? Oke, coba dulu tak. Coba. Ah, ya. Salah apa betul? Betul apa salah? Kita coba lagi. Nah. Ya. Oke, betul apa salah? Betul. Ah, jadi dalam permainan sepak bola, lihat Bapak ya. Lihat. Kaki bagian dalam ini. Nah, ya. Ini namanya punggung kaki. Oke. Ini kaki bagian dalam. Jadi tadi menendangnya coba diulangi nendang seperti tadi, lihat. Ah, itu baru betul. Tadi betul atau salah? Salah. Tadi menendang menggunakan punggung kaki. Ya. Jadi betul-betul harus pas. Ya, kemudian tekniknya dulu ya, Pak, teknik paling bagus supaya enak yang mana? Ketika kalian mau sini, jangan nyasar aja. Sini, kamu habis nendang ke sana, maju lagi di depan merah dong. Ah, maju lagi, arahkan, jangan sampai keluar dari merah. Tendang ke sana, menggunakan kaki bagian dalam. Habis merendang ke belakang sana, ya, habis nendang ke belakang. Oke, maju, ya, oke, maju lagi. Oke, tendang bolanya ke arah sana, supaya yang Bapak tadi kasih tahu. Bapak lihat kan, nah, tendang ke sana. Lari. Ya. Ambil, terus putar lagi. Ya. Oke, pasnya lagi. Ya. Oke, kontrol ya. Oke, stop. Berhenti dulu. Ya, berhenti. Enggak, berhenti dulu. Nah, jadi di sini tadi ada kesalahan. Ya, salahnya di mana? Menendangnya. Harusnya menendang menggunakan kaki bagian dalam, bukan ujung kaki. Ya, diingat. Tadi Bapak kasih tahu dari sini tendang, tarik. Ya, lihat. Ambil dulu pegang Mbak sana, ayo. Ambil dulu, kontrol, berhentikan. Ambil. Ya, bagus. Ya, bagus. Ambil, kencang, ayo, bagus. Oke, udah mulai bagus. Ya, tadi kan yang pertama masih ada yang menggunakan. Ya. Oke, Pak. Bolanya masih goyang-goyang sana sini. Ya. Berhentikan dulu bolanya. Berhentikan, dia berhenti dulu. Ya. Dia berhenti dulu. Ya, baru ditendang. Oke. Ya, jangan pas jalan-jalan bolanya langsung gini. Tendang. Oke, yuk. Bagus. Terus. Oke, good, cukup. Sini bolanya. Ini aja ada. Oke, Kak Mujid. Halo Kak Mujid. Ya, Kak. Oke, silakan Kak. Ini dijelasin ulang, Kak. Ya, maksudnya kendala-kendala yang dihadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
pemaparan dari video atau praktek yang sudah saya laksanakan pada pembelajaran teknik dasar permainan sepak bola di SD Negeri 20 Perumbung Baru ini. Yang pertama, saya yang mungkin sudah sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, ini siswa ini bisa saya ambil dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Kenapa saya ambil dari situ? Karena kelas tersebut yang bisa, ini semuanya sudah dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Dan kemudian untuk dari peralatan-peralatan ini seperti bola ini harus tidak ada peralatan yang lainnya karena ini posisi di awal itu ada bola satu dan satunya itu ada pinjaman dari anak peserta didik yang selalu membawa ke sekolah, itu bolanya dibawa ke sekolah. Dan kemudian dalam pembelajaran ini saya perhatikan dari mulai sekolah berdiri itu memang sekolah ini memang tidak ada guru olahraga. Jadi dari awal berdiri itu udah lama lah Kak, itu memang tidak ada guru olahraganya. Dan ini saya pertama kali masuk di sini dan pertama jumpa dengan anak-anak. Jadi memang mereka untuk masalah pemahaman, pemateri atau apapun ini mereka masih sangat-sangat kurang. Dan memang mereka harus diberikan materi atau ya sedetail mungkin untuk pembelajaran materi olahraga tersebut. Dan untuk di dalam praktek kegiatan inti yang kelas yang sudah di atas seperti kelas 5, kelas 6 dalam pembelajaran banyak sih yang sudah memahami untuk teknik-teknik dasar. Ada juga yang anak ikut yang kelas 6 ini ada beberapa 2 atau 3 orang ikut SSB. Jadi ketika saya kemarin pas materi saya bisa mengembangkan dan dia bisa memberi contoh kepada rekan-rekan yang lain, bisa untuk menjadi penyemangat teman-temannya. Jadi tidak hanya harus pembelajaran itu di sekolah saja, di rumah pun kita bisa lebih belajar dan giat saja. Dan saya mohon masukan-masukan kepada rekan-rekan atau kakak-kakak yang lainnya untuk memperbaiki apa yang sudah saya sampaikan. Ini saja Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ardi, kasih masukan Kak Ardi. Oke, baik. Terima kasih waktunya Kak. Langsung saja ya Kak. Dengan jumlah murid yang terbatas seperti itu, saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh rekan kita Kak Mujib itu sungguh luar biasa. Di balik jumlah peserta yang sedikit itu, Kak Mujib dengan sabar, walaupun kan jenjangnya itu berbeda ya, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4 gitu kan. Itu otomatis pemahamannya kan yang kelas 6 mungkin cepat gitu dapat. Yang kelas 5 yang lain akhirnya bisa mengikuti dengan kesabaran dan polesan-polesan kata pujian dari Kak Mujib ini, umpan baliknya. Bagus, terus lanjutkan. Gitu kan? Kalau tidak bisa menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, gitu kan? Nah, itu menurut saya sudah luar biasa. Berdampak terbalik gitu. Ini pelantaran ini memang lapangan yang dicor atau aspal gitu, Kak Mujib? Ini lapangan desa Kak yang memang diletakkan di sekolah tersebut Kak. Lapangan voli ini memang udah dicor ini. Iya, luar biasa. Kalau dilihat mungkin kalau dari video yang punya saya luar biasa, lebih kacau Kak Mujib. Memang siswa nyaris 100, tapi lapangan kami ya seperti di sawahan gitu kan. Luar biasa. Mungkin itu aja Kak Sam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Kak Priyadi. Silakan Kak Priyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sam telah ngasih kesempatan pada saya untuk setelah saya menyaksikan video Abdul Mujid, yaitu masalah teknik dasar permainan sepak bola
terutama masalah passing dan dribbling ya. Saya merasa memang sangat terbantu dengan penjelasan Kak Mujib tersebut yang sangat detail mengenai teknik dasar. Masalah visualisasinya juga digunakan juga sangat membantu untuk memahami gerak yang benar. Tapi namun saya merasa kurang puas, Kak, karena variasi dan teknik yang ditunjukkan Kak Mujib itu masih terbatas. Tapi selain alangkahnya lebih baik yang akan datang juga menciptakan contoh latihan yang dapat dilakukan secara mandiri dulu, Kak. Biar anak-anak tuh paham masing-masing, apalagi murid Kak Mujib kan sedikit tuh. Diutamakan mandiri dulu, nanti setelah itu barulah sedikit banyak anak-anak mengerti kan kalau udah mandiri ini. Terima kasih Kak Sam, cuma itu aja Kak Sam. Halo. Ya, makasih Kak Zepriadi, makasih Kak Ardi. Ada yang lain kakak-kakak? Silakan Kak. Ada? Ya, izin Kak Sam. Silakan Kak Rai. Ya, karena Pak Kiai teman saya, tentu saya merasakan lah apa yang dirasakan Pak Kiai kan. Nah, tentunya anak. Jadi kami sama-sama merasakan lah yang menonton ini kan tahu betul lah karena kita senasib sepenanggungan, ada yang juga lebih parah, mungkin ada juga yang lebih beruntung lah yang sekolahnya dengan segala fasilitas, segala hal dilengkapi oleh kepala sekolah seperti itu. Menanggapi sini saja, mungkin nanti diambil yang positifnya saja Pak Mujib. Saya lebih fokus ke hal positif saja karena saya merasa ketika kita mempunyai kekurangan, apalagi dalam proses pembelajaran, tentu kita sebagai guru menggunakan segala cara. Disitulah energi kita keluar. Bagaimana agar tujuan pembelajaran ini sampai, itu dulu. Tujuan pembelajarannya sampai. Kalau tujuan pembelajarannya siswa dapat memahami teknik dasar, tentu itu dulu yang harus dicapai oleh Kak Mujib seperti itu. Jadi baik teknik dasarnya passing kaki luar, kaki dalam, baik untuk sarana prasarananya Kak Mujib tentu juga berpikir bagaimana dengan segala kekurangan memanfaatkan atau menggunakan area-area yang ada. Mungkin kalau seperti inilah, ini halaman itu pakai botol Fanta, mungkin kurang susu saja sama es. Itu sudah bentuk maksimal atau optimal yang bisa dilakukan Kak Mujib. Jadi saya rasa bahkan tanpa bola sekalipun Kak Mujib, proses pembelajaran masih bisa dilakukan. Karena proses pembelajaran itu kan yang utama itu tujuan pembelajaran dulu. Jadi kalau tanpa bola misalnya, ini slide-nya. Jadi proses pembelajarannya tanpa bola, dia bisa fokus ke gerak tubuh, seperti itu, fokus ke postur tubuh, teknik dan segala macam. Jadi saya rasa terlepas dari segala hal, tentu pembelajaran ini adalah bentuk dari Kak Mujib memanfaatkan aset di sekolahnya yang terbaik yang bisa dimaksimalkan. Terima kasih, mungkin itu saja Kak Sam. Baik, makasih Kak Rai. Ada lagi yang lain? Satu lagi kakak-kakak. Ada? Silakan, Kain. Mana Kak Musim? Baik, Kak Sam, terima kasih. Kak Mujib, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa gurunya ini ya. Ini Kain udah kayak fasilitator ini saya dengar cara membukanya itu ya kan. Kenapa Kak? Ada macam-macam memfasilitasi gitu. Macam moderator bupati ya. Lanjut. Aduh, oke. Kak Mujib ini,
di sini saya temukan karena saya berkaca kembali flashback ke video saya, terlalu banyak kekurangan ya dengan beberapa kendala. Di sini saya melihat yang dikatakan kayak kata Kak Raisan tadi, sisi positifnya begitu. Saya melihat kemarin saya mengingat kembali pada kata-kata Kak Mujib, di situ banyak penghalusan yang Kak Mujib berikan begitu. Dari anak melakukan, kemudian memperhentikan terlebih dahulu, menunjukkan ini salah, ini benar begitu. Jadi saya tadi lebih fokus ke situ, karena pada kenyataannya, pada aksi nyata saya itu, saya bisa sampai lupa begitu ya kan, untuk melakukan penghalusan-penghalusan atas apa yang sudah anak berikan, anak lakukan begitu. Di situ tadi Kak Mujib luar biasa, walaupun pada saya suaranya agak kurang kedengaran begitu, tapi ada juga lah yang saya dengar, mungkin juga jaringan saya begitu. Oke, luar biasa Kak Mujib. Ini muridnya sedikit, kalau nggak pintar juga gurunya yang salah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ini Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lain Kak Muhsin? Hadir Kak. Kasih Jangan masukan sama alasan Kak hilang Muhsin. jaringan ya Kak Muhsin. Iya betul. Hilang enggak dong Kak, cuman ini memang kayak apa nih? Kamera aja tertutup semuanya nih Kak. Masih Dibuka kaya pun itu. tertutup sendiri. Berbaju merah. Tapi kami nampak danau yang di belakang tuh. Iya, baju Iya. merah Danau nih nampak. Kak, pelabuhan nih Kak. Baik, terima kasih Kak Sam. Sedikit merefleksi untuk Kak Mujib nih. Video aksi nyata Kak Mujib. Satu kata pertama yang terlintas Kak, luar biasa gitu. Nah, Yeay, kasih tepuk tangan. luar biasa di sini maknanya dalam gitu Kak. Benar seperti kata Kak Mujib tadi, dengan merasakan juga lah saya gitu kan, dengan keadaan fasilitas terbatas, peralatan yang digunakan masih mending Kak Mujib nih kreatif Kak, pakai botol gitu kan, ada air isi airnya. Kalau kami kemarin di tanah pakai garis, pakai kaki itu Kak, membuat videonya untuk bikin lapangan tuh. Ada lapangan batu memang kalau saya ceritakan keadaan sekolah kami, tak mungkin kami terapkan di lapangan batu itu Kak, karena kasar gitu kan. Masih timbul kerikil-kerikilnya, bahaya untuk anak. Nah, jadi kalau untuk kegiatan yang Kak Mujib terapkan ini memang luar biasa gitu Kak. Saya juga sependapat dengan Kak Iin tadi. Feedback yang diberikan oleh Kak Mujib ini bagus gitu Kak. Jadi pembelajaran lah untuk pembelajaran yang akan nanti saya terapkan. Karena saya juga di video saya menyadari banyak kekurangan. Kayak tadi video Kak Okta juga ada feedback bagus, oke. Terus Kak Mujib juga memberikan feedback itu ada bagus, mantap. Nah, ini yang baik, ini cara yang benar. Saya menyadari kekurangan saya di situ di video saya. Nah, jadi kalau untuk Kak Okta dan Kak Mujib video yang ditampilkan ini rasa saya memang bisa lah jadi contoh untuk Pasda nanti nih Kak gitu. Tepuk tangan untuk Kak Mujib. Mulai ini Kak Muhsin, mulai ini. Baik, paling itu aja Kak Sam. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muhsin. Satu lagi dari Kak Yul. Silakan Kak Yul. Maaf Kak Sam, saya baru masuk. Oh gitu. Iya, saya ngasih tugas ke anak barusan Kak Sam. Oh ya udah nggak apa-apa Kak. Baik. Lanjut aja Kak Yul. Kak Mujid. Ya. Yang habaib. Ya. Kak Mujid yang habaib kan gitu. Baik Kak Mujid. Tadi sudah disampaikan teman-teman masukan ya. Artinya itu ya semuanya bagus ya, semua bagus. Tinggal bagaimana kakak menyerap ya, menyerap kemudian nanti. Artinya kalau memang itu sesuatu hal yang membangun yang disampaikan oleh kakak yang menyampaikan tadi, bisa itu menjadi bahan
apa namanya, bahan pemikiran ke depan, ya seperti yang disampaikan sama Kak Okta tadi, ya ketika mendiseminasi, ya kan, supaya bisa menguatkan teman-teman ketika mereka melakukan aksi, kan begitu. Baik, sebagai tambahan yang saya sampaikan tadi dengan Kak Okta, mungkin teman-teman lain sudah bisa menangkap mengenai tentang umpan balik, mengenai tentang konten, ya. Kemudian tambahan untuk konten ini juga ada namanya Kak, development inter dan development intrend, ya. Jadi mengembangkan konten itu, ya, dalam satu gerakan yang sama, dan bisa juga kita kembangkan, ya, gerakan itu, konten itu dalam gerakan yang berbeda, kan gitu. Misalkan Kak Mujid, ini kan passing, kan, passing. Boleh juga kakak, kalau dalam waktu yang lama mereka melakukan passing dengan variasi yang seperti ini, mungkin ada juga kebosanan, kan begitu. Ya, terus kita nggak melihat kebosanannya itu, kita guru melihat ketepatan mereka melakukan gerakannya, bukan terampilan tapi ketepatannya. Mereka saat memulainya, saat sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhirnya. Kalau sudah betul, maka tingkatkanlah ke intran, ya, mengembangkannya antar gerakan gitu. Ya, boleh kombinasi antara passing dengan teknik yang lain, kan gitu, ya kan? Atau mungkin bukan dengan teknik yang lain, tetapi dengan unsur yang lain, misalkan unsur lari, unsur melompat, ya. Nah, ini bagus, ya, untuk apa namanya, untuk satu, ya, untuk menguatkan konten tentang passing ini, kemudian untuk menghilangkan kebosanan juga. Tetapi ingat, ya, tetap memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi tema kita, apa yang menjadi tujuan kita gitu. Jangan sampai tujuan kita adalah passing, tetapi gara-gara mau ingin mengembangkan, tinggal tujuan passingnya tidak, tetap harus ada itu, ya. Ini mungkin, ya, bisa mereka berlari passing, setelah passing berlari lagi. Nah, itu, ya, variasi. Memang variasi ini, tapi ya mengembangkan dia, ya, mengembangkan. Ini mungkin Kak Mujid sebagai tambahan. Artinya sebetulnya kan Kak Okta, Kak Mujid ini hanya sebagai role model kita, ya, role model kita yang sebetulnya apa yang kita bahas di sini kepentingan tujuannya adalah untuk kita semua juga, ya. Karena saya bilang juga tadi di awal, masing-masing aksi nyata yang dilakukan itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Kalau mungkin yang kita bahas ini sudah kakak-kakak lakukan sudah baik, mungkin ya sifatnya hanya penguatan, ya. Tapi kalau belum, anak-anak diam, ya kan. Nah, seperti anak Kak Mujid ini kan, apa namanya, kalau dilihat dari kekayaan geraknya, ya, kekayaan geraknya ini sangat minim. Dia hanya tendang terus berbalik ke belakang atau ngambil posisi ke belakang, habis itu tendang lagi. Jadi ya apa namanya, sedikit mereka melakukan aktivitas gerak. Itulah tadi kita kembangkan. Nah, selain daripada itu Kak Mujid, ya, kita kakak-kakak yang lain masih ingat isyarat, kan? Isyarat, ya, isyarat. Tadi Kak Mujid saat mempersiapkan, mungkin juga kakak-kakak yang lain saat aksi itu begitu juga, ya. Isyarat itu nggak main, ya. Artinya Kak Mujid tadi masih mengatur, kamu ke sana, ya, kamu ke sana, ya kan. Sampai ada siswa yang harus apa namanya, harus memahami dulu dia untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Kak Mujid. Misalkan disinilah kita saatnya untuk menunjukkan bahwa penjelasan itu penuh dengan isyarat, ya, baik itu isyarat tangan, baik itu isyarat suara, maupun isyarat-isyarat
yang lain kan begitu, atau mungkin menggunakan benda-benda yang lain, pakai bendera atau pakai card, ya kan, pakai kartu. Ya mungkin kartu itu berwarna-warni dan setiap warna itu ada instruksi, ya, ada instruksi. Nah, ini belum terlihat, ya, belum terlihat. Jadi kakak-kakak nanti pada saat diseminasi, teman-teman yang diseminasi itu jangan lupa isyarat ini. Kalau memang guru yang kita imbaskan itu belum berkembang terkait dengan isyarat-isyarat, ya. Nah, kalau bisa tuntun mereka untuk membangun sebuah kreativitas, misalkan kartu atau bendera-bendera, ya kan. Artinya kalau bendera kuning berkumpul, kalau bendera merah berbaris gitu, ya kan. Nah, itu memang di awal siswa itu pasti perlu adaptasi, ya, penyesuaian. Tapi ternyata di dalam Penjas, ya, penggunaan seperti ini sangat bagus, ya, sangat bagus sekali. Nah, ini Kak Mujib dan kakak-kakak yang lain, ya. Selanjutnya masih ada tadi Kak Mujib keluar kata-kata hey, kan gitu, ya kan, kata-kata kamu gitu. Nah, kalau dalam ilmu pedagogis, karena ini masih SD, konsepnya itulah konsep pedagogis, ya, ilmu mendidik anak. Sebetulnya ada upaya yang harus kita lakukan untuk meminimalisir sebutan-sebutan seperti itu. Tapi yang bagus adalah anak, nak, kan gitu, kan, atau dengan sebutkan nama gitu. Nah, nama. Kalau mungkin ya misalnya Kak Mujib mungkin dalam video ini nampak iya kan, nampak tapi pada saat di video kamu ini itu keluar aslinya Kak Mujib. Hidup Kak Mujib. Terima kasih Kak. Wah, ya. Di video kalem semua ini Kak. Di luarnya garang-garang semua tuh, dilempar tong sampah nanti. Kamu Mujib. Hidup Kak Iya, Mujib. kayak main film sinetron, ya kan. Oke, baik, ya. Ini Kak Mujib, ada nggak penilaiannya di akhir pembelajaran? Kalau penilaian nggak ada sih Kak, cuman umpan balik penjelasan aja Kak, memahami atau tidaknya itu saja Kak. Oh. Jadi belum sempat dikasih itu untuk penilaiannya. Ya, sebetulnya di dalam episode aksi nyata ini itu harus terlihat, karena di RPP kan ada kan, di RPP ada. Jadi memang dari berbagai video yang saya tonton hampir semua, ya, tidak melakukan penilaian, padahal di RPP tidak ada, ya. Jadi yang paling kita lihat itu sebenarnya adalah menilai keterampilannya, tapi tidak dilakukan, ya. Kalau kesepakatan kita kan menilai keterampilan yang berpusat peserta didik itu, yang efektif itu aktivitasnya adalah bentuk bermain, kan begitu, ya. Ya, boleh-boleh saja kita mungkin dalam video itu melakukan penilaian, ya, tetapi sebelum itu ya kita berikan kebebasan kepada anak untuk merancang aktivitasnya, kan gitu. Tapi sebetulnya tujuan kita adalah untuk menilai. Namun kita suruh mereka bermain. Kayak Kak Mujib ini kan, boleh di akhir dari kegiatan ini anak-anak itu suruh mereka bermain, tapi nampak dalam video itu mereka sendiri menciptakan gawangnya, mereka sendiri yang menciptakan luas lapangannya, mereka sendiri yang menentukan siapa wasitnya, siapa yang jadi kayak SM itu, ya kan. SM itu ciptakan di sini, ya, dikembangkan. Nanti pun teman-teman itu kalau mengimbaskan gitu juga buat, ya, coba nanti kalian rancang aktivitasnya itu, tapi berbasis siswa, ya, siswa semua yang merancang gitu. Kita tinggal menyiapkan setelah kalian bermain atau belajar tentang passing, kalian silakan ciptakan sebuah permainan sepak bola dengan fasilitas ini, bolanya ini. Nah, coba kalian desain
gitu ya. Artinya kalian jangan terlalu capek kalau mungkin lapangannya luas, kan gitu. Sementara siswanya hanya 8, kan nggak mungkin pakai lapangan seluruh lapangan sepak bola. Jadi mereka sendiri yang mengapa membuat batas-batasnya semua gitu ya. Saya pikir saat mereka merancang itu kita menilai sikap di situ, menilai efektifnya mana siswa yang ini ya kan, yang mampu menuangkan ide-idenya, terus mampu dia menyampaikannya gitu. Terus apa yang ada di dalam idenya itu mampu dia untuk membuat secara konkret. Barisnya seperti apa, garisnya, oh luas lapangannya hanya terbuat saja 10 kali 5 atau 8 kali 4 gitu ya kan. Nah, ya kan, mampunya menggarisnya kan gitu. Setelah itu ya kita sebagai guru duduk aja di pinggir ya kan, sambil menyiapkan lembar instrumen rubrik penilaian ada, baik itu untuk sikap maupun kognitif dan juga keterampilannya ya. Nah itu sikap itu pun saat bermain dan juga kita lihat itu kakak-kakak, sikap bagaimana mereka menggerakkan temannya. Ayo Andi, kamu dari sayap kanan kan gitu ya kan. Nah, mengatur posisi ya, itu kepemimpinan ya, pimpinan dan kerjasama. Ini ya, jadi belum lengkap apa yang kakak-kakak lakukan ini, namun saya pikir sudah bagus. Kakak paling tidak tahu ya, tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan konsep penilaian yang ada di PKG PJOK yang kita pelajari dalam asesmen otentik. Baik, Kak Yul masih ingat kan asesmen otentiknya kan? Masih dong, ya kan? Kalau bingung dibaca-baca, dibalik-balik ya, masih ada, dan boleh kita diskusikan di Zoom kita ini. Baik, saya pikir itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini ya. Sebelum kita akhiri, Kak Edi sudah masuk? Mana tadi kamarnya Kak Rai, Kak Edi? Kayaknya sudah ya. Enggak diri nih Kak, telepon enggak nih, enggak diangkat. Iya, Kak Edi semenjak mau aksi nyata itu ini sulit dihubungi. Gimana ini ya? Karena ya paling tidak ini aja kan, masuk dulu. Kak Gunadi kan udah masuk kan. Nggak dirit ya, nggak dibaca. Ada yang mau disampaikan kakak-kakak? Silakan. Kak Riko, silakan Kak Riko. Kakak. Ya, ada yang mau disampaikan? Saya rasa cukup Kak. Suara udah oke, Kak Riko? Suara udah oke. Batuk udah rotasi batuknya. Nggak ada lagi batuk kan? Nah. Asap lagi Kak. Asap lagi. Baik, Kak Rai. Breaking dulu. Kak Rai dan kakak breaking. Mana ini Profesor S breaking? Aman Sidik. Baik. Ini yang paling penting lagi kakak-kakak, informasi dari grup fasilitator. Siang itu untuk entry data yang akan didiseminasi itu masih 20%. Kalau kakak-kakak mengenal teman-teman itu, ataupun bisa juga men-share supaya teman-teman itu apa ya pesannya di sini ya? Saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Riau. Mana ini? Sebentar ya. Ada juga Kak Musnidi. Oh ini Fasil PKG. Ini. Jadi kita itu, bentar saya share ya. Kemana share-nya nih? Saya stop.
Oh, kenapa ya? Ah, ini kiriman Kak Musnidi ya. Artinya di sini kakak-kakak sial itu sasarannya ada 300 kuotanya ini ya. Oh, 300 kuota tapi jumlah pendaftar masih 61. Ya. Kuota cadangan 60 berarti 360. Artinya masih 20% dari kuota. Kalau Indra Giri 64%. Ya, ini kuota ini berdasarkan apa ini ya? Berdasarkan jumlah fasilitator mungkin. Dan juga berdasarkan jumlah guru. Wow, Pekanbaru 50-40. Jadi siak itu, kakak-kakak kan siak kan? Iya. Masih 61. Jadi Kak Musnedi ya berharap kepada kakak-kakak lah untuk apa namanya bisa men-share supaya teman-teman itu sebetulnya mereka kan sudah mendaftar, hanya saja belum ini mungkin ada mungkin satu step lagi nggak tahu lah tak apa, tapi di-share aja supaya ini ya. Nah, melalui teman-teman silakan Kak Gunadi, mungkin ada yang mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan pendaftaran nih Kak Sam nih, maaf. Kemarin kawan-kawan banyak yang bingung dengan banyaknya bermacam-macam pendaftaran yang di-share di grup WA. Terus kemarin saya juga ada komunikasi dengan Kak Mus, tolong adakan tindak lanjut dengan dinas terkait. Mungkin akan lebih ampuh apabila memang pendaftaran itu dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan. Berarti mereka satu pintu. Kalau sekarang mereka kan di grup ini daftar ini, grup ini daftar ini. Jadi mereka mikir yang benar yang mana gitu. Ada juga kemarin sudah sosialisasi dengan rekan-rekan. Jadi kayaknya kalau emang surat itu dari dinas, pendaftarannya di link ini mungkin akan lebih terpantau dengan bagus. Terima kasih Kak Sam. Apa kata Kak Mus? Katanya sudah disosialisasikan ke dinas terkait, cuman saya rasa untuk Kabupaten Siak kayaknya belum ada sampai sekarang terjun ke sekolah. Bahkan kemarin saya tanya ke Korwil pun belum ada tentang PKG. Bahkan Korwil nggak ngerti PKG itu yang bagaimana gitu. Iya ya. Nah ini kami pun kemarin waktu pleno di sana kami ingatkan juga bagaimana strategi untuk menaikkan kuota ini ya, pendaftar ini. Salah satunya ya dengan kebijakan disampaikan Kak Gunani tadi, ada surat, ada regulasinya, dan itulah mungkin yang menjadi pegangan para pendaftar-pendaftar ini. Karena pada pendaftar ini pun kalau nggak ada surat, mereka akan bingung. Ya, mau berangkat nanti, datang kepala sekolah, kamu mau kemana kan gitu ya kan? Iya, Tapi kalau betul. sudah ada surat, mereka akan bisa lebih tenang melangkah kan gitu. Bagus Pak Gunadi, tapi begitu pun Kak Rai dan kakak-kakak yang lain Kak Gunadi, supaya tetap apa namanya diingatkan Kak Mus ya mengenai tentang perkembangan pendaftar ini ya, sehingga nanti ya kalau memenuhi kuota ya semua kita yang di sini akan terlibat nanti di dalam melaksanakan diseminasi. Mungkin itu aja ya kakak-kakak untuk segera mengingatkan tadi ya. Baik kakak-kakak yang hebat, ini yang menjadi pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup dan sebelum berfoto kita mohon kepada Kak Nirwa Mulyo untuk ya Kanto, silakan Kanto. Kak, nanya nih bentar Kak. Ya. Masalah sertifikat kita ini kira-kira bulan berapa keluar Kak ya? Nah, sama pertanyaan kita ini Kanto. Pertanyaan ini juga sudah kami ajukan juga ke pusat. Mungkin kalau orang ke Anto, sertifikat itu dikeluarkan oleh BGP Provinsi. Ya kan? Nah, kami juga untuk yang di pusat ada ini sertifikat, kalau dari pusat itu nggak ada. Tapi kalau sertifikat di dalam diseminasi ada, tapi yang mengeluarkan adalah BGP juga kan gitu. Nah, ini kita tunggulah
di grup fasilitator nasional pun sedang hangat itu, karena teman-teman yang PNS kan mau mengisi beban kinerja masing-masing. Ya Iya. kan? Ada yang mau naik pangkat, jadi sangat tinggi nilainya kalau sampai 100 sekian jam kan gitu ya kan. Oke, samalah kita ya, kantor kita tunggu ya. Oke, Kak. Oke, silakan Kak Nirwa. Sekaligus bertanya dan memimpin doa. Tak dengar suaranya, Kak. Oke, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan saya, kawan-kawan bertanya, PKG ini tujuannya kemana Pak Nirwa? Sedang kami kan sudah pegawai, sudah sertifikasi. Nah, jadi untuk tujuannya itu apa dan kegunaannya untuk apa? Saya bilang sedikit. Ya, untuk yang pertama untuk memahami bagaimana kesalahan kita dalam mengajar, Kak. Kak, saya bilang gitu, Kak. Mohon penjelasan yang lebih dalam, Kak Sam, untuk tujuan kita PKG desminisasi ini, Kak. Baik, makasih Kak Nirwa. Memang yang pertama itu Kak Nirwa. Ya, yang pertama adalah untuk memperbaiki mindset dari teman-teman kita guru yang mungkin selama ini salah kiblat ya, karena saat ini kan banyak guru kita itu menganggap bahwa puncak dari PJOK itu adalah prestasi, ya kan? Padahal tidak, kan gitu kan? Beda antara prestasi dengan PJOK. PJOK adalah bagaimana mendidik anak lewat aktivitas gerak yang dilakukan, kan begitu. Jadi merubah mindset ini, betul Kak yang bilang pertama ya memperbaiki cara mengajar, memperbaiki mindset teman-teman kita, kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian kita dulu guru penggerak di dalam uji coba belum ada diputuskan mengenai terkait dengan bahwa guru penggerak itu akan mau jadi kepala sekolah, akan jadi pengawas. Begitu dulu, pertama-tama kali. Tapi seiring dengan perkembangan, maka lahirlah kebijakan yang baru. Bahwa guru penggerak itu alumninya akan bisa menjadi syarat untuk kepala sekolah. Kan begitu. Nah, PKG PJOK untuk hal ini belum ada karena baru gelombang pertama ini, kan begitu. Namun di pertemuan di Jakarta dikatakan Dirjen mengenai tentang PKG PJOK ini kemana arahnya, itu mau kalian pikirkan. Kamilah yang lebih tahu itu, ya kan. Yang jelas kami pasti akan memberikan yang terbaik untuk alumni-alumni PKG PJOK. Itulah jawaban beliau. Artinya ya kalau guru penggerak bisa menjadikan guru penggerak itu sebagai regulasi untuk kepala sekolah, ya kenapa PKG PJOK tidak bisa? Nah, itu. Tapi mereka Dirjen saat itu tidak menyampaikannya secara real gitu. Nah ini mungkin ya mereka yang membahas di sana ya, karena kalau kita pikirkan pun itu sulit juga untuk mencernanya karena kita kan kita menjalankan apa yang sudah saja, gitu. Tapi yang jelas setiap program itu pasti lama-lama akan ada perubahan-perubahan, ada perbaikan-perbaikan yang ya mungkin ya pasti lebih baik, kan begitu. Itu Kak Nirwa ya. Jelas Kak Nirwa? Siap Kak, terima kasih Kak atas saran. Oke, kalau untuk yang kakak fasilitasi nanti, yang ketiga kan, mereka akan bisa menjadi fasilitator seperti kakak-kakak, ya kan? Setelah mereka diluluskan oleh kakak-kakak nanti, tahun depan mungkin mereka bisa menjadi pendaftar untuk syarat menjadi fasilitator daerah, kan gitu. Orang kakak bisa naik ke nasional gitu. Mungkin 3 hal ini yang bisa kakak-kakak sampaikan kepada teman-teman, ya kan, agar
kebingungan-kebingungan yang dipikirkan oleh teman-teman itu tidak membuat mereka menjadi tidak semangat untuk mendaftar gitu. Oke, jelas ya? Siap, Kak. Baik, silakan Kak Dewa berdoa. Terima kasih, Kak. Untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi berguna. Mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Kak Rai silakan dipoto Kak Rai. Screenshot. Izin Kak Sam, hitungan ketiga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah Kak Sam. Baik, terima kasih kakak-kakak. Untuk izin Kak Sam, tanggal berapa lagi kita tatap maya? Senin. Senin masih. Hari ini Kamis. Oke. Sibuk kan? Hari ini Selasa. Bu Iin. Mahana. Acara apa Kak? Kak Narti acara apa? Kami di sini kecamatan 17-an, anak lomba gerak jalan. Kami akreditasi pramuka lah. Kalau di sekolah tak bisa bergerak. Semalam selesai kami dah. Ini kabur balik ke rumah nih. Kalau enggak tak jadi loh. Alah Kak Guntu alasan aja. Udah selesai Kanton, tidur dia. apa cerapatnya tadi Kanton? Kak, antar nah. Ini udah bisa keluar nih. Kak udah keluar nih. Gini Kak Sam, kawan-kawan. Anda Kak Sam nih. Masih terekod loh. Masih terekod nih. ya Kak, terlempar tadi Kak. Oke. Untuk pertemuan tatap maya berikutnya kita tunggu kabar di grup Kak ya. Kayaknya kita membahas KMB, Komunitas Belajar. Terima kasih kakak-kakak atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam. Siang. Siang. Oke.